Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kenikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, thalabul ilmi. Mudah-mudahan selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, melanjutkan pembahasan pertemuan kemarin, dijelaskan ada beberapa syarat atau ada beberapa tanda-tanda orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jumlahnya kemarin ada 11, baru dijelaskan 5, berarti kurangnya 6. Mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini bisa selesai. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya, walaupun satu, yang penting ada di antara 11 tadi. Amin Allahumma amin. Yang pertama saya ulangi, yang pertama adalah zuhud. Zuhud di dunia, mencintai akhirat, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan hidupnya adalah ibadah. Kemudian ibadah di sini lebih khusus kepada tilawatil Quran, yakni membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, watsalisatu ayyakuna qalilal qauli fi ma la yahtaju ilaihi. Yang ketiga adalah menyedikitkan bicara dari hal yang tidak manfaat. Yang keempat, ayyakuna muhafadzun ala sholawatil khamsi, menjaga, merawat sholat 5 waktu. Yang kelima, wal khamisatu ayyakuna wira'an fima qalla au katsur. Waro itu adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang syubhat. Yang syubhat saja bisa dihindari, apalagi yang haram. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam, bismillahirrahmanirrahim. Wasadisatu antakuna sahabatahu ma'as solihina. Yang keenam adalah
tanda-tanda orang yang selamat dunia dan akhirat yang nomor 6 adalah teman-temannya adalah orang-orang yang soleh atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi apabila kita sering kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Karena apa? Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sering kita kumpul, dengan orang-orang yang sering kita cintai. Sering kumpul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah di akhirat pun dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Maka ada sebuah lagu diambil dari sebuah hadis, tombok hati atau obat hati ada 5 perkara. Di antaranya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Bukan toleh beda. Kalau soleh ini wah, orang yang baik dari ucapan, perbuatan, tingkah laku, akhlak, ini baik. Maka menjadi orang soleh sangatlah sulit. Tapi kita wajib berikhtiar agar menjadi orang yang soleh. Dalam nas Soilibat yang lain dijelaskan. Jadi kata Sayyidina Ali, semua orang ini bisa soleh. Semua manusia itu bisa soleh kalau Allah tidak menciptakan beberapa macam hal. Di antaranya adalah menerima kebodohan. Jadi ketika ada orang menerima kebodohan, maka bisa dipastikan orang tersebut bukan orang soleh. Saya mah gini lah, yang penting mah hidup lah. Misal gitu Pak, belajar gak paham-paham, sama memang kayak gini lah, gak bisa paham lah, biarin lah. Jadi merasa dirinya itu udahlah, menerima kebodohan ini nggak boleh. Kita mah harus tetap belajar. Faham nggak faham, Allah yang ngasih. Yang penting kita tidak boleh menerima kebodohan. Kalau ada orang menerima kebodohan, maka orang tersebut bukan orang yang soleh. Jadi kalau nggak ada sifat ini Pak, semua orang soleh. Kalau semua orang soleh, maka masuk surga semua. Berarti neraka kosong. Padahal Allah tidak menciptakan sesuatu hal yang sia-sia atau batil, nggak ada. Makanya itu. Jadi diantaranya itu. Kemudian selain al-qanaatu bil jahli, tanda-tanda kenapa orang susah solehnya adalah diantaranya tadi menerima kebodohan. Yang kedua adalah rakus, Pak. Rakus. Kemudian wal ijabu bi ra'yi, sombong. Ada orang sombong, berarti bukan orang soleh. Jadi orang soleh susah, tapi kita wajib berikhtiar. Makanya di sini berteman dengan orang-orang yang soleh, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Dalam kitab ta'lim, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Dalam kitab ta'lim itu. Jadi ketika kita ingin mengetahui sifat seseorang, tidak usah kita langsung menyelidiki orangnya, Pak. Lihat saja siapa temannya, siapa yang biasa dikumpuli sama orang ini. Misal kumpul sama orang soleh, insya Allah orangnya pun soleh gitu, Pak. Jadi nggak usah misal mau neliti lah, jadi mata-mata misal ini sifatnya gimana nih, nggak usah kepada orangnya, lihat saja temannya. Temannya ini pasti orang tersebut menyerupai temannya. Ini dalam taklim. Maka kita itu tergantung siapa yang biasa kita temani. Bapak biasa berteman dengan tukang minyak wangi, Pak. Walaupun nggak beli, pasti wangi. Temannya sama tukang minyak wangi. Ini kita walaupun kita nggak beli nih, tetap kita merasa wangi karena di sekitarnya. Sebaliknya berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak membantunya, bisa-bisa kita terkena.
panasnya. Jadi intinya manusia itu sesuai dengan siapa yang dikumpuli. Makanya ayo bareng-bareng, insya Allah di sini Pak bisa sholat berjamaah bareng-bareng, kemudian tolabul ilmi, ini termasuk tanda-tanda orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang soleh. Allahumma amin. Misal belum bisa, kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Misal belum bisa lagi, mencintai orang-orang soleh. Ini udah Pak. Contoh banyak kisah-kisah seperti Mbah Bisri Mustafa, Mbah Mustafa Bisri. Ini saking cintanya sama kiai, anak-anaknya keturunan kiai semua, mengidolakan kiai. Maka nanti anak-anak kita, misal anak kita belum bisa, cucu-cucu kita pasti ada jadi orang yang alim. Ini pasti, karena kita sudah mencintai orang-orang soleh atau ahli ilmu. Maka berteman dengan orang-orang soleh, ahli ilmu, ini banyak sekali manfaatnya. Melihat saja Pak, pahalanya gede. Lihat orang soleh Pak, lihat wajahnya orang soleh, lihat wajahnya orang alim, ini lebih baik daripada sodakoh 1000 kuda. Entah Pak, 1 kuda berapa juta Pak? Wah, dikali beta. Itu lebih baik dari itu. Ini pahalanya. Wah, kalau gitu mas saya nggak usah sodako. Lihat aja orang soleh. Ini yang keliru sekali nih Mak. Jadi intinya melihat wajah orang soleh ini pahalanya gede Pak. Pahalanya gede. Melihat di sini kita tahu ada 2 kalimatnya, ro'a sama nadhoro. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada ro'a dan nadhoro, sama-sama melihat Pak. Ro'a artinya melihat, nadhoro artinya melihat. Bedanya kalau ro'a itu melihat dengan mata kepala. Oh, misal ini aqua gelas, itu doang Pak. Kalau nadhoro itu melihat dengan mata batin. Bagaimana caranya bikin ini? Kan beda Pak. Jadi melihat orang soleh itu tidak hanya melihat, tapi melihat perjuangannya. Ini kenapa bisa menjadi orang soleh? Ternyata tahajudnya rajin, duhanya rajin, mutolaah kitabnya rajin. Nah itu yang penting. Kalau melihat sama, melihat G dapat pahala. Tapi yang dimaksud dalam hadis adalah nadhoro wa nadhruka ila wajhil alimi. Bahasanya nadhoro berarti melihat dengan mata batin. Oh, Pak Kiai ini bisa seperti ini, mondoknya puluhan tahun, di pesantren belajar terus, ngapalin terus, tidurnya sebentar. Seperti itu Pak. Maka insya Allah, misal kita belum bisa berkumpul dengan orang soleh, cintailah orang-orang soleh. Itu yang nomor 6. Jadi tanda-tanda keselamatan dunia akhirat yang nomor 6 adalah berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketujuh, wasabi'atu ayyakuna mutawadhi'an. Yang ketujuh adalah tawadhu'. Lawan kata takabur. Kalau takabur adalah sombong, kalau tawadhu adalah rendah hati. Dua hal yang sangat berbeda. Dalam hadis jelas, barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, barang siapa takabur kepada semua manusia, bahkan kepada Allah, maka Allah akan merendahkannya. Maka surga tidak akan menerima orang-orang yang dalam hatinya ada sedikit rasa takabur. Bahasa itu sebiji darah Pak. Sedikit ini nggak boleh, apalagi banyak. Maka iblis keluar dari surga karena satu sifat, yakni sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhkanlah sifat sombong. Walaupun sedikit, bisa mengakibatkan kita tidak bisa masuk surga. Itu sombong. Nah, di sini disuruh tawadhu. Kalau orang tidak sombong, pasti tawadhu. Pasti tawadhu. Kalau tawadhu mah rendah hati, bahwa di atas kita pasti ada yang lebih hebat lagi. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang tawadhu atau rendah
bukan rendah diri. Kalau rendah diri mah nggak boleh, pesimis berarti. Disuruh maju malu. Ini bukan tawadu, itu kurang baik. Tawadu itu biasanya gini Pak, di Jawa mah sering di mana-mana lah gitu. Orang-orang alim dulu lah, ada Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Ahmad Dahlan, sama-sama kiai besar. Ketika disuruh imam, ayo Pak, mau. Dorong-dorongan Pak. Mbah Hasyim Asy'ari nggak mau, Mbah Ahmad Dahlan nggak mau. Jadi ayo Pak, dorong-dorongan teh Pak. Kadang di mana-mana kadang ada. Jadi dorong-dorongan, disuruh baca Quran dorong-dorongan weh. Nah, ini saling tawadu. Maka orang tawadu diibaratkan seperti semangka Pak. Jadi semangka itu kan aman, walaupun angin kenceng, di bawah aman semangka mah. Coba kalau orang takabur ibarat kelapa, angin gede pasti jatuh Pak. Setelah jatuh kadang diambil, pingin dikupas, ngupasnya nggak pelan-pelan Pak, pakai linggis tau, sekenceng-kencengnya. Kurang puas lagi parut Pak, dipatok dulu diparut. Kurang puas lagi, setelah diparut diperas Pak, jadi santan. Setelah disayur, ada sayur tahu, padahal yang berperan penting adalah kelapa di situ, tapi yang disebut sayur tahu, itu orang sombong Pak. Iya. Tapi kalau orang yang tadi tawadu semangka, ngambilnya pelan-pelan, ngupasnya pelan-pelan gitu Pak, maka orang tawadu jelas surganya. Kalau takabur, naudzubillahi min dzalik, makanya hindari Pak, sedikit hindari. Tapi ada takabur yang boleh. Apa? Dalam hadis, ketika ada orang sombong, boleh kita sombongi Pak. Ada orang nih sombongi sekalian biar dia kapok gitu Pak. Orang sombong boleh disombongi, boleh Pak, asal sombongnya kita bukan karena sombong, tapi untuk memberi pelajaran kepada orang yang sombong tadi. Makanya sering-sering baca sholawat Pak. Salah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Walaupun kita dalam keadaan riya, dalam keadaan pamer, ini loh suara saya bagus baca sholawat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya sholawat Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Beda sholat Korea, maka ditolak. Ibadah haji Korea maka ditolak. Ada lagi sum'ah. Sum'ah itu adiknya riya. Kalau riya itu berarti pingin dilihat, kalau sum'ah pingin didengar. Nggak ada yang nanya, misalnya nggak ada yang nanya, ketemu di pasar ngomong, Bu, alhamdulillah semalam saya bangun jam 3. Wah, sholat tahajud 4 rakaat. Setelah itu saya baca Quran Bu 3 juz. Setelah itu zikir saya sampai subuh. Habis subuh ini, padahal nggak ada yang nanya Pak. Itu sum'ah, pingin didengar. Oh gitu. Padahal nggak ada yang nanya, kecuali ada yang nanya. Ini mah nggak ada yang nanya, tiba-tiba ngomongnya sendiri. Nah, saya gini. Yang tadinya nilainya bagus karena sum'ah tadi, jadi nilainya nilai duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bareng-bareng tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh. Itu yang nomor 7. Jadi yang nomor 6 adalah tadi berkumpul berteman dengan orang soleh. Yang nomor 7 adalah tawadu. Yang ke-8 wathaminatu ayyakuna sahiyan kariman, loman, dermawan Pak. Jadi suka memberi. Orang yang suka bersodakoh pahalanya besar. Di sini disebutkan sebagai orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Orang yang sering sodakoh, sering infak, zakat. Maka ada kalimat sodakoh, ada kalimat infak, ada kalimat zakat. Di Quran innamas sodaqatu lil fuqara'i dan seterusnya, tulisannya sodakoh, tapi yang dimaksud adalah zakat.
Ada lagi, khudz amwalahum shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Bahasanya zakat, yang dimaksud sedekah. Maka di sini zakat bisa disebut sedekah, yakni sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah infak, maka zakat itu adalah sesuatu hukumnya wajib, syarat dan ketentuannya ada, waktunya pun ditentukan, ini zakat. Kalau infak tidak terikat oleh waktu, dan biasanya infak itu adalah untuk umum, fasilitas umum, dan biasanya berbentuk materi, ini infak. Kalau sedekah umum, infak bisa disebut sedekah, zakat bisa disebut sedekah. Senyum saja termasuk sedekah. Gitu Pak. Maka ketika keropak jalan tulisannya betul apa Pak? Infak apa sedekah? Infak masjid, yang tepat adalah tulisannya infak. Jangan nulis sedekah. Nanti disenyumin doang Pak. Karena senyum adalah sedekah. Keropak jalan senyum baca subhanallah, jalan lagi. Karena baca subhanallah adalah sedekah. Maka bahasa sedekah sangat umum sekali. Maka ketika ada sahabat Nabi yang nggak punya apa-apa, ini tanya kepada Rasul, ya Rasul, orang kaya sholat, saya sholat, orang kaya baca Quran, saya baca Quran, tapi ketika orang kaya sedekah, saya mau sedekah apa? Dan di sini muncul hadis, sedekah tidak hanya berupa materi. Kamu senyum kepada orang lain sedekah, baca tasbih sedekah, berkata yang baik sedekah, banyak sekali. Maka yang namanya sedekah lebih umum. Maka di sini ayyakuna sakhiyan, jadi jadilah orang yang dermawan. Maka sebetulnya harta yang kita keluarkan bukan malah habis, tapi harta yang kita keluarkan fisabilillah sebetulnya harta yang kekal. Jadi pengabadian harta ya sedekah. Jadi jangan sampai mindset kita ngomong gini, sedekah itu ngabisin duit atau uang. Bukan Pak, malah pengabadian harta ya di sedekah. Punya uang 10.000, 9.000 buat jajan Pak, yang 1.000 sedekah, yang kekal yang mana Pak? 1.000, 9.000 mah jadi pisang goreng jadi bubur ayam, udah masuk mah. Yang 1.000 malah kekal, malah abadi. Maka sering-sering sedekah. Dalam Quran, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi jelas, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sedekah satu kelipatannya 700. Allahumma amin. Bapak sedekah 5.000 dikali 700 berapa Pak? Hitunglah sendiri. Banyak Pak. Sedekah Rp1 saja kelipatannya 700. Misal 5.000 dikali aja. Ini pahala sedekah. Kemudian yang nomor berapa Mas sekarang Pak? 8 ya? 8 tadi wathaminatu ayyakuna sayyid. Sekarang 9. Wa tasyatu ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Yang ke-9 tanda selamat dunia akhirat adalah mencintai atau punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Di sini bahasanya bima khalaqallahu ta'ala, kasih sayang terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada akhlak dengan tumbuhan, ada akhlak dengan hewan, dan ada akhlak dengan sesama manusia. Ada akhlak-akhlaknya sendiri. Maka Islam mengajarkan untuk kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu Pak, kecuali hewan-hewan yang memang harus dibunuh. Ada ular misal membahayakan, ya nggak apa-apa dibunuh karena membahayakan. Jadi mencintai makhluk Allah
ini salah satu keselamatan dunia akhirat. Berarti kasih sayang ini sangat penting. Maka Allah dalam Quran setiap surah ada, kecuali surat Baroah, lafal basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Ini kan kandungannya sangat penting, kandungannya sangat dahsyat. Kata Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kan dalam kitab Uqdul Hijah dijelaskan semua kitab dari Taurat, Injil, Zabur, Quran ini fadilahnya terkumpul dalam basmalah, Pak. Jadi ketika Bapak baca basmalah seakan-akan Bapak baca 4 kitab tadi. Zabur, Taurat, Injil, Quran ditambah suhuf-suhuf. Maka ketika kita berbuat apa saja yang bermanfaat, diusahakan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena kandungannya besar, mengandung rasa kasih sayang. Kalau Rahman diberikan oleh semua makhluk Allah, orang yang suka maksiat, orang yang ibadah, semua dapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Quran semua surat, Pak, dari Al-Fatihah kan wajib, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas itu diawali dengan kata-kata basmalah, kecuali surat At-Taubah atau Baroah. Memang di situ tidak ada aturan untuk baca basmalah. Sunnahnya baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bara'atum minallah, langsung. Karena memang hukum basmalah yang ketiga adalah haram baca basmalah di awal surat At-Taubah. Jadi ketika Bapak baca surat At-Taubah juz 10, 2 lembar lah juz 10, itu jangan basmalah, Pak. Tidak boleh. Hanya satu saja. Yang lain mah sunnah baca basmalah. Maka hukum basmalah ada 4. Pertama, wajib dibaca di awal surat Al-Fatihah. Kedua, sunnah dibaca di semua surat kecuali surah Fatihah sama surah At-Taubah. Haram dibaca di awal surat At-Taubah. Jaiz, boleh dibaca, boleh tidak ketika di pertengahan surah At-Taubah. Ada 4. Maka jangan sampai kita tadarus baca Taubah diawali dengan basmalah. Karena filosofinya, dulu saya pernah tanya kiai, memang surah Baroah itu menjelaskan tentang peperangan, Pak. Jadi tentang peperangan, banyak peristiwa perang, kemudian orang-orang musyrik, orang-orang kafir diceritakan di situ. Maka kita tidak boleh baca basmalah. Maka cukup ta'awudz. Ini basmalah. Maka Rohim, kasih sayang itu kepada siapa saja. Jangan pilih-pilih, Pak. Jangankan sesama muslim, sama non muslim pun kita harus menghargai, karena itu ciptaan Allah. Maka siapa saja mencintai orang yang di bumi, maka penduduk langit akan mencintainya. Malaikat akan cinta. Allahumma amin. Nomor 9. Ke-10, wal asyiratu ayyakuna nafi'an lil khalqi, bermanfaat bagi manusia. Ini yang sebagai patokan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Selagi berbuat baik, selagi manfaat, kerjakan, Pak. Omongan orang mah biasalah. Yang penting mah kita berbuat baik sesuai syariat, lanjutkan. Yang penting bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka seperti ketua DKM dan jajarannya, ini pahalanya besar, Pak. Karena apa? Berusaha agar masyarakat ini lebih baik, jelas bermanfaat bagi yang lain. Ketua RT itu jelas, Pak, itu manfaat sekali. Ada rapat, ayo pasti bikin sesuatu yang baik. Jadi anfa'uhum linnas. Kadang hal-hal yang sepele, Pak, yang kadang tidak terlihat, kadang malah sebagai ibadah yang besar. Seperti Imam Ghazali saja, ini masuk surga bukan karena ilmu, karena apa, tapi karena pernah ada lalat yang nempel di dalam tintanya. Tintanya jadi biarinlah lalat lagi minum sampai kenyang, lalat terbang.
Beliau masuk surga karena mencintai itu, Pak. Jadi hal yang sepele kadang ibadah yang besar. Yang terakhir adalah ayyakuna dzakiron lil mauti katsiron. Ingat mati. Jadi salah satu tanda selamat dunia akhirat ingat mati, Pak. Sering-sering ingat yang namanya kematian. Kalau tidak pernah ingat mati, aduh, ibadahnya pasti kurang. Maka sering-sering ingat mati, oh ya Allah, besok. Karena yang namanya umur gak ada yang tahu. Bisa besok, lusa, dan semua gak tahu, Pak. Kalau semua dikasih tahu, maka orang ibadah ketika akan meninggal. Misal umurnya 63, nanti 63 kurang sehari saya ibadah, yakin kepada Allah, surga, Pak. Maka di sini istiqomah penting karena nggak tahu kapan umur akan habis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit tapi manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna saburan wa ij'alna syakuran. Allahumma ighfir lana wa li walidina li masyayikhina li muallimina wa li jami'il muslimin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.